Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Salam tangguh, salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini adalah malam yang luar biasa, malam kemenangan khususnya bagi umat Islam di seluruh penjuru negeri ini. Terkhusus juga untuk warga Surabaya. Pada malam ini di tengah-tengah kita merayakan kemenangan hadir salah satu tokoh penggerak kemanusiaan, yakni Bapak Haji Muhammad Arifan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Salam sehat. Di sela-sela kesibukan selalu menyisikan waktu untuk umat ini luar biasa. Baik pemirsa yang ada Biasa di di rumah. luar. Biasa di luar, Iya. luar biasa. Beliau ini sungguh sangat energik sekali pemirsa. Di antara kesibukan mengurusi umat, tidak lupa juga senantiasa memperhatikan keluarga di rumah. Keluarga di rumah sehat selalu Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Arif, hari ini kita berada di malam yang penuh dengan kebahagiaan. Mungkin selama beberapa minggu ke belakang atau beberapa bulan ke belakang bisa diceritakan bagaimana sepak terjang daripada Muhammadiyah. Dalam hal ini jenengan diamanahi sebagai ketua Muhammadiyah COVID-19 Center ini. Bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana sepak terjangnya selama ini. Monggo Pak Arif. Ya. Terima kasih Ustadz Ferry. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari saya, ya, dari SMK Muhammadiyah 2, SMK Muda, yang pada 2 hari antara hari Sabtu dan Ahad ini membantu kita untuk mengadakan kegiatan takbiran dan tausiah virtual. Ini sesuatu yang tidak pernah kita alami sebelumnya, dan saat ini kita sudah mulai melek medsos ya, Mas Ferry ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Ferry tadi. Saya kira kita ini di Muhammadiyah seperti biasa. Muhammadiyah itu tanggap darurat bencananya insya Allah tidak pernah diragukan dan diakui oleh dunia. Khususnya kemarin ada dari PBB juga mengakui keberadaan dari MDMC yang betul, ketika ada bencana itu mesti Muhammadiyah langsung tanggap. Nah, kami ketika masih ada virus ini di Jakarta pada waktu itu sekitar mungkin bulan Februari, kita sudah mulai ancang-ancang. Kita sudah mulai adakan namanya Satgas COVID-19 yang Satgas itu belum merujuk karena PP belum membuat keputusan tentang pembentukan MC3 atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center, sehingga kemudian kita buat sendiri. Nah, itu dalam rangka untuk membantu masyarakat. Berarti kehadiran Muhammadiyah, kehadiran lembaga apapun di Muhammadiyah ini khususnya MC3 dalam rangka wabah bencana darurat nasional ini yang kita sampaikan itu adalah kehadiran untuk menolong, walaupun juga teman-teman relawan kita ini banyak yang kesulitan. Tadi saya sering buat tagline, walaupun kita dalam masa sulit tapi jangan kita berhenti untuk menolong. Nah, apa yang dilakukan selama ini saya kira kita banyak, selain bantuan-bantuan bentuk sembako ya, kemudian kita juga membantu pasien, mengantar ke rumah sakit, membantu pasien isolasi mandiri, psikologisnya dan lain sebagainya. Kemudian ada rapid test juga, kemudian kegiatan untuk pembagian APD, hazmat, PRT RW. Dan ini memang saya kira teman-teman Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah dan semuanya yang tergabung dalam MC3 ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Hampir tiap hari kita berinteraksi, membantu, tapi sekali lagi kami juga kadang ketir-ketir Mas Ferry ya. Karena relawan ini kadang ya agak bandel juga. Nah, nggak masker ya abot. Saya sering menyampaikan, ayo kita tetap jadi relawan harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah, banyak sekali yang teman-teman alami di lapangan ya, kadang ya dimarahi orang, di bahasa Jawa dipisui ya. Dipisui ya, kayak begitulah. Ya, saya kira mungkin itulah Mas Arya. Pak Arif, bisa diulik yang menarik gini. Muhammadiyah ini kan
luar biasa ya, yang kita ketahui bersama bahwasanya hierarki struktural yang dibentuk mulai pusat, wilayah, daerah hingga cabang itu hanya hierarki struktural. Tetapi ketika pengumpulan donasi itu luar biasa, senantiasa memberi dan memberi. Bisa disampaikan kepada pemirsa apa dan bagaimana trik dan tips sehingga Muhammadiyah itu selalu memberi. Padahal ini menjadi luar biasa. Pemerintah juga sampai membuka donasi kepada masyarakat. Ini menjadi hal yang patut untuk kita perhatikan bersama. Apa dan bagaimana tip and trik dari MCC Surabaya yang sampai dengan hari ini sudah menyalurkan bantuan yang begitu besar. Monggo Pak Arif. Ya, jadi semangat bermuhammadiyah itu kan ketika berdirinya itu semangatnya adalah semangat surat Al-Maun. Ar-ra'aita allati juga dibidin, fadhalika allati tim dan sebagainya, itu bahwa siapa yang membesarkan agama diantaranya adalah orang yang tidak menyantuni yatim piatu dan fakir miskin. Itu semangat berdirinya Muhammadiyah yang kemudian muncullah ada namanya majelis atau lembaga penolong kesejahteraan umum pada saat itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Jadi semangat untuk memberi itu adalah semangat yang terus-menerus digerakkan oleh pimpinan dan juga kader. Nah, apa yang kemudian dilakukan itu adalah yang penting adalah trust. Nah, trust itu adalah sangat susah, kepercayaan. Kepercayaan, betul. Jadi kalau lajismu, sementara ini kan kita penggalangan dana lewat lajismu ya. Lajismu yang kemudian kita minta untuk menghimpun. Ya. Kemudian kita setiap kegiatan mesti kita sampaikan ke donatur. Kemudian kegiatan yang kita lakukan di lumbung pangan, kalau di tingkat daerah ini lumbung pangan di daerah lumbung pangan itu di cabang-cabang kecamatan Muhammadiyah ya, juga ada ya? Di tingkat lumbung pangan daerah ada, kemudian di lumbung pangan cabang ada. Nah, lumbung pangan itu adalah bagian kita untuk memberikan semangat ya. Jadi kita tidak bisa memberi yang banyak. Kita ini hanya memberikan stimulus. Artinya ada bagian masyarakat lain yang bisa membantu masyarakat yang terdampak, masyarakat yang terkena korban. Karena kalau wabah ini hanya ditanggulangi oleh pemerintah saja itu tidak mampu. Tidak mampu ya. Satu lagi yang paling mendasar adalah kenapa kemudian kita mendorong PSBB, pembatasan sosial berskala besar itu, karena kita ingin ini segera selesai. Kalau selesai itu kehidupan ekonomi kita lancar, kehidupan sosial kita bergerak, kehidupan keberagamaan kita juga mulai seperti biasa, kita sholat di masjid dan sebagainya. Ini sangat sedih sekali ketika kemudian di satu sisi kita memang mengharapkan agar kepatuhan PSBB ini dipatuhi oleh masyarakat, tapi di sebagian lain kita melihat ada pemerintahan yang tidak konsekuen. Kadang itu yang kemudian kita sangat sedih ya. Maka kemudian banyak donatur yang datang ke kita itu karena melihat komitmen kita tegas dan kita tidak neko-neko. Kita ini clear, tidak ada yang kita kepentingan politik, kepentingan aku tidak ada, clear. Maka kemudian banyak donatur yang datang. Saya kemarin dapat WA dari salah satu orang, orang luar, bukan orang Muhammadiyah. Pak Arif, saya mau bantu Muhammadiyah. Ya, saya mau bantu Muhammadiyah. Mana rekeningnya? Itu dan sering. Dan saya ya WA muncul, kemudian mereka transfer, kemudian kita berikan laporan pertanggungjawabannya, mereka sangat gembira. Nah, hari ini kita di Surabaya, kita ini hampir kalau ditotalkan dengan keuangan itu hampir 400 juta duit yang dikuruskan dengan uang, mulai dari bantuan lumbung pangan di tingkat cabang, kecamatan, sampai di tingkat daerah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih donatur yang datang bertubi-tubi. Kita tidak menutup pintu kita pada golongan tertentu, tapi semuanya, ada partai politik, ada perorangan, ada semuanya yang mau bantu silakan. Zakat malnya kita terima, zakat malnya itu diperlukan ini, zakat mal untuk membantu orang-orang yang terdampak dan terkena korban COVID ini. Baik, itu Pak Arif, saya bisa diberi pendapat atau masukan. Sampai dengan malam hari ini, angka korban kasus positif ini semakin hari semakin meningkat. Kira-kira menurut Pak Arif gimana? Sedangkan di satu sisi rumah sakit ini sudah mulai kewalahan. Apa
harapan dan masukan dari Pak Arif ini untuk pemerintah Kota Surabaya khususnya. Cak Arif, biar lebih garang aja. Cak Arif, Cak Arif An. Ini mantan Karang Taruna Kota Surabaya soalnya pemirsa. Monggo. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau teman masyarakat kita ini Pak memahami bahwa kalau kemudian tidak patuh di PSBB itu sebenarnya adalah mengurangi pasien yang ada di rumah sakit. Pasien rumah sakit sekarang ini kan sudah yang terpositif yang di Surabaya sudah 1.100 ya, 1.200 lah. Kalau sekarang sudah mungkin mulai sampai 1.250. Itu kalau kemudian masuk ke rumah sakit, itu siapa yang nampung? Karena rumah sakit Tidak mampu, overload. Kami pernah mengantar ke pasien yang datang ke satu rumah sakit dipindah. Maka sekarang kita dorong pemerintah kota untuk segera membuat rumah sakit darurat atau tempat isolasi mandiri, mungkin di hotel, dan terakhir kemarin di asrama haji Sukolilo. Kenapa ini kita dorong? Karena itu yang terjadi. Dan kalau kemudian, mohon maaf, PSBB ini tidak efektif, tidak tegas, semua di los, itu yang terjadi adalah nanti akan ada tambahan pasien baru. Pasien baru itu nanti jelas akan masuk di rumah sakit. Siapa yang menampung mereka? Kemarin saat kita protes terkait dengan isi surat dari Sekda Prop Jawa Timur. Oh, terkait sholat yang ada di Masjid Al-Akbar yang kemudian itu cabut? Sementara kan belum cabut itu saat itu kan alasannya karena itu hanya untuk Masjid Akbar. Ya. Padahal di Masjid Akbar itu masuk di Kecamatan Jambangan dan itu kan juga merah. Kemudian lagi kalau sholat id di situ diperbolehkan, kenapa yang lain enggak boleh? Kan ini tidak adil. Kalau Surabaya yang daerah merah yang terus naik dan kurvanya tidak turun, maka sebenarnya semuanya semuanya harus tidak sholat id di lapangan atau di masjid, tapi sholat id di rumah sesuai dengan anjuran dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, PBNU dan Muhammadiyah. Ini tolong ditaati, jangan pemimpin itu kemudian ada desakan dari golongan kemudian berubah. Karena ini Surabaya, kecuali kalau mungkin daerah lain yang terpapar virusnya kecil, masih mendingan ya, masih bisa kita toleransi lah. Tapi ini Surabaya yang luar biasa. Kalau Surabaya itu rapid testnya massal dan itu masif, itu tambah banyak. Maka kemudian kami menyampaikan bahwa karena ini sunnah ya, sholat itu kan sunnah dan yang wajib itu penyelamatan jiwa itu yang wajib. Maka saya berharap kami dari Muhammadiyah menyampaikan usulan kepada PWM dan Gubernur tolong itu dibatalkan. Ternyata alhamdulillah dibatalkan. Nah sekarang mari sama-sama, dan saya melihat ayolah panitia-panitia masjid yang ada di lapangan, di jalan, RW, macam-macam, jangan ngadakan sholat itulah. Kalau nanti siapa yang menjamin protokol kesehatan itu terjamin. Sementara aja kalau di rumah sakit itu aja yang dokternya yang APD-nya, alat pelindung dirinya level 3 itu aja jebol. Apalagi kita tempat sholat id itu mesti ribuan yang datang. Ribuan yang datang. Saya sedih dan membayangkan kalau kemudian ribuan orang melakukan kerumunan dan tidak ada yang melakukan upaya untuk pencegahan, ini bahaya. Nanti ada klaster baru namanya klaster sholat id. Pak Arif, saya salah. Cak Arif, saya salah. Andai besok pagi ada banyak warga masyarakat Kota Surabaya yang melaksanakan sholat id, entah itu di masjid atau di lapangan. Tapi kalau Muhammadiyah kan sudah tidak boleh. Saran dan masukan Cak Arif untuk pemerintah kota untuk melakukan penegasan ini seperti apa? Ya, ini masih sebenarnya ada waktu lah pemerintah kota untuk memberikan nasihat ya lewat camat, lurah ya. Jadi jangan sampai ada tragedi pas saat pelaksanaan sholat id kemudian dirapid tes semua menjadi atau klaster kemudian sholat dibubar ya, itu janganlah. Lebih baik kita memahami, kita ini kadang jangan jadi orang yang lebih pintar, karena kita ini
tidak hanya pintar itu di satu sisi, tapi sisi keagamaan, tapi juga sisi kesehatan, kedokteran itu harus dipahami. Ya. Jadi itu maka saya berharap ya saat ini kita semua di rumah, tetap di rumah, kemudian halal bihalal ya tidak, atau unjung-unjung ya, Surabaya ngomong unjung-unjung ya. Unjung-unjung. Tolong dijaga, jangan sampai ada kerumunan, dan kalau kemudian dilepas itu kita bayangkan unjung-unjung kayak yang tahun-tahun lalu kan, wah itu kan satu kampung Kumpul dari rumah satu ke rumah yang lain. itu. Kita tidak pernah tahu saudara kita, tetangga kita ini berinteraksi di mana ya. Karena kan kita ini kan kadang ketemunya di saat di kampung, tapi teman kita ini interaksinya di pabrik. Dan tadi ada teman saya yang saya rapid test ya, kaget dia, lupa aku kok positif. Ya memang tidak tahu, karena yang paling susah sekarang kan OTG itu, orang tanpa gejala. Ya, orang tanpa gejala itu yang sangat sehat, kemudian waduh sehat memang, tidak kelihatan, tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala ya, kemudian tiba-tiba positif. Cak Arif, ini terkait penegakan PSBB, penegakan hukum, sanksi. Kenapa masyarakat kita abai, kenapa masyarakat kita acuh? Karena PSBB 1 sekarang lanjut ke PSBB 2 tanggal 25 besok itu berakhir, tetapi sanksinya itu tidak diberlakukan, sehingga masyarakat merasa nggak akan ada efek jerahnya. Nah ini masukan dari Cak Arif gimana ini? Ya, jadi gini, saya sering sampaikan jangan terus menerus ya kita salahkan masyarakat ya. Kami pernah membuat tagline ya, jangan salahkan masyarakat tidak pakai masker. Ya, karena apa? Karena dia tidak bisa beli masker, mungkin begitu ya. Atau juga karena dia mokong karena ya pemerintahnya gak konsekuen, gak tegas. Nah, jadi begitu. Makanya kemudian kita harapkan ini satu suara. Pemerintah satu suara, dari pusat, gubernur, wali kota satu suara. Penegakan tegas, misalkan yang keluar malam itu apa sanksinya. Kemudian yang masih berkerumun sanksinya apa. Kemarin saya lihat Polrestabes, Kapolrestabes Surabaya pada saat malam hari orang yang ditangkap ya, dirazia, kemudian rapid test, ternyata kan yang positif kan 6. Walaupun positifnya itu kan di rapid test ya, bukan di swab ya. Tapi kan itu sudah ada tanda mengarah ke sana. Nah kayak begini ini terus menerus sebenarnya. Bukan kita menakuti masyarakat ya. Memang edukasi itu penting, tetapi kemudian masyarakat kita ini harus dikasih efek jerah walaupun tidak kelihatan. Jadi efek jerah selama ini belum ada ya? Ya enggak ada. Ya mungkin ya ini kan PSBB yang kedua ini kayak longgar ya, kayak lebih longgar ya, lebih longgar ya. Kalau Mas Ferry lihat sendiri sudah di tengah kota mungkin agak berkurang, tapi yang pinggir macet macam-macam. Jadi kemarin saya di media kan nyampaikan PSBB ini ambiar. Ya. Ambiar. Bahasa di Surabaya pemirsa. Ya, ambiar pemirsa. Jadi karena apa? Karena ya pertama komitmen pemerintah dan instansi terkait khususnya penegakan hukum ini tidak tegas. Baik. Kemudian masyarakat kita ya mohon maaf tidak semuanya yang memahami PSBB. Kalau tidak percaya, kalau lihat di kampung-kampung itu ya seperti biasa. Kemudian apa? Yang work from home juga tidak banyak. Perusahaan tetap aja dipacu orang untuk kerja terus, ya toh, kerja terus. Tapi kan tidak pernah ada, mereka tidak dikasih pekerjaan di rumah, kemudian gajinya tetap tidak. Kemudian juga bantuan sosialnya juga mungkin macet, banyak lah. Kalau ngomong katanya teman-teman kalau DWA itu ruwet. Ruwet. Kompleksitas pandemi ini luar biasa. Iya, kayak kalau enggak ngeluh ya. Closing. Baik, Cak Arif closing. Saran dan himbauan untuk masyarakat agar corona ini biar segera berlalu, corona ini biar segera hengkang. Apa himbauan dan saran kepada masyarakat? Monggo Cak Arif. Jadi virus COVID-19 ini tidak pandang bulu. Kami pun juga merasakan itu. Artinya siapapun ini tidak kebal tentang corona. Menteri aja kena ya, rakyat kecil juga kena. Maka jaga jarak. Kalau kalimatnya physical distancing kan berat kalimatnya. Jaga jarak, jaga kerumunan ya. Kemudian pakai masker, itu terus diutamakan. Kalau tidak perlu
keluar ya jangan perlu keluar rumah, tetap di rumah. Nah, kalau kemudian ini trennya 2 minggu, PSBB ini yang periode kedua ini berjalan baik, itu kalau kurvanya turun, kan kita berharap Mei ini kurvanya naik kemudian turun ya. Turun itu nanti Juni ini nanti kita akan bisa sekolah lagi anak-anak kita, bisa bermain ya toh. Bisa kemudian aktivitas ekonomi sosial kita bergerak. Maka Mei ini kita berharap masyarakat Surabaya ikut bantu kita untuk melakukan itu sehingga kemudian PSBB ini berjalan. Nah, taat PSBB dengan baik. Saya kira itu, Jadi. Baik, terima kasih Cak Arif atas waktunya. Salam Pemirsa, sehat, salam sehat. Salam sehat, salam tangguh. Pemirsa, demikian pencerahan dan diskusi kita dengan Ketua MCC Kota Surabaya, Bapak Arif An. Semoga apa yang disampaikan beliau semakin membuat kita semakin tersadarkan. Rek, iki Surabaya. Arek Surabaya iku wani sehat, wani sehat, wani sehat. Demikian bersama kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam tangguh, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita dapat menyelesaikan serangkaian ibadah di bulan Ramadan sehingga kita dapat berjumpa dengan hari kemenangan untuk seluruh umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita dapat melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan iman kita dengan melakukan solidaritas kepada sesama, dengan melakukan kegiatan-kegiatan berbagi kepada sesama. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Izinkan kami, pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Allahu Akbar walillah.